Your attention please. Film Badla diputar di Netflix tahun 2019. Film ini unik, isinya dialog antara dua orang bernama Naina dan Badal. Tapi di tengah dialog itu, ada flashback demi flashback yang bakal ngungkap kebenaran berlapis-lapis. Naina Seti, seorang businesswoman yang saat ini hidupnya hancur. Keluarganya udah ninggalin dia, dan sekarang dia jadi tahanan rumah dan dimonitor polisi 24/7 atas tuduhan pembunuhan terhadap Arjun. Pagi itu di rumahnya Naina datanglah Badal Gupta, pengacara top kiriman Jimmy yang saat ini jadi pengacaranya Naina. Badal Gupta ini terkenal selalu menang di semua kasus. Tujuan dia di sini adalah untuk membuktikan kalau Naina tidak bersalah. Tapi ternyata Badal bawa kabar ke Naina kalau ada saksi baru yang akan datang ke polisi malam ini. Cuma ada 3 jam. 3 jam untuk mengungkap kebenaran sebenarnya sebelum Naina dipanggil polisi atau bahkan ditangkap malam itu juga. Naina mulai cerita hubungan gelap dia dan Arjun berlangsung selama 3 bulan. Tapi tiba-tiba mereka dapat ancaman. Ada orang yang mengeras mereka, minta uang sebesar 100.000 pounds atau setara dengan 2,2 miliar rupiah, atau jika tidak, hubungan mereka akan bocor. Pemeras itu juga minta untuk menyerahkan uangnya di Hotel Glenmore yang jaraknya 200 miles atau sekitar 321 km dari sini. Sampailah Naina dan Arjun di hotel tersebut dengan uang yang sudah disiapkan. Tiba-tiba, Naina dapat chat dari nomornya Arjun sendiri. Di chat itu dibilang, aku bakal kasih tahu semuanya ke semua orang. Terus Arjun bilang, wah kita dijebak nih sama si pemeras. Ayo kita pergi dari sini. Pas lagi siap-siap, tiba-tiba Naina dijedotin ke kaca, dan dia langsung pingsan. Bangun-bangun, Naina kaget. Pintu kamar hotel digedor-gedor dari luar. Dan pada saat itu, Naina ngelihat Arjun sudah meninggal dengan uang berserakan di sekelilingnya. Tapi anehnya, pintu dan jendela terkunci dari dalam. Naina pun ditangkap polisi karena dia satu-satunya orang yang ada di ruangan itu. Badal langsung skeptis. Kalau ceritanya kayak begini, tentu aja polisi bakal nangkepnya Naina. Banyak pertanyaan atas ceritanya Naina tadi. Kenapa harus di hotel yang jaraknya jauh sekali? Siapa pemeras ini dan motifnya apa? Dan gimana cara pembunuhnya masuk dan keluar dari ruangan tanpa jejak? Badal mulai pancing Naina untuk cerita lebih jauh. Dia sebut kasus anak yang hilang di Aviemore. Lokasinya dekat dengan hotel itu. Gimana kalau nanti saksinya menghubungkan kedua kasus ini? Naina pun terdiam. Dan dia melanjutkan ceritanya. Di hari H hilangnya anak itu, Naina lagi di hutan di Inggris bersama Arjun. Mereka lagi nyetir, tiba-tiba ada rusa. Naina pun nabrak mobil di jalur berlawanan. Naina dan Arjun selamat, tapi yang ketabrak gak selamat. Yang ketabrak ini bernama Sani. Pada saat itu dia gak pakai sabuk pengaman, dan dia lagi chattingan sama pacarnya Jazz. Naina buru-buru mau telepon polisi, tapi dicegat sama Arjun. Dia bilang ini bukan salah kita, ini terjadi karena ada rusa, dan pengendara itu gak pakai sabuk pengaman. Bahkan dia nyetir sambil chattingan. Karena daerah TKP ini sepi banget, gak ada yang lihat dan cuma mereka yang tahu, akhirnya Arjun maksa mereka buat kabur demi karir dan keluarga. Pas mau kabur, mobil Nainanya gak bisa di-start. Terus tiba-tiba ada suara mobil yang lewat. Arjun buru-buru turun dari mobil, pura-pura dialah yang ketabrak, dan mereka lagi ngurusin masalah asuransi. Akhirnya orang yang lewat itu pergi aja. Nah, karena udah ada yang ngeliat bahwa ada kecelakaan di sini, mereka nggak bisa kabur gitu aja. Arjun akhirnya sembunyiin mayat Sani di dalam bagasi mobil. Terus dia mau musnahin mobil dan mayat ini. Masalahnya, mobilnya adalah mobil manual, sedangkan si Arjun nggak bisa nyetir mobil manual. Akhirnya, Naina lah yang nyetir mobilnya si Sani untuk buang barang bukti. Sedangkan Arjun tinggal di tempat untuk benerin mobilnya Naina yang nggak bisa di-start tadi. 1 jam Naina nyetir sendirian, akhirnya dia sampai ke daerah rawa yang sepi. Dia putusin untuk ceburin mobil dan mayatnya Sani ke dalam rawa tersebut. Mobil itu pun perlahan-lahan tenggelam dan hilang di telan air. Setelah semua beres, Arjun jemput Naina. Nah, di mobil dia cerita ke Naina. Ada mobil lain yang lewat waktu Arjun lagi telepon bengkel. Mobil tersebut berhenti dan mereka mau bantu Arjun untuk benerin mobil. Pasangan suami istri ini bernama Rani dan Nirmal. Akhirnya, Nirmal dan Rani derek mobilnya Arjun masuk ke rumah mereka. Sampai di rumah mereka, Nirmal benerin mobil, Arjun dan Rani ngobrol sambil minum teh. Terus di situ Rani cerita tentang anaknya. Anaknya bernama Sani, dan dia kasih lihat foto anaknya ke Arjun. Pas Arjun lihat, kaget. Itu adalah orang yang mereka tabrak tadi.
Sementara itu, Rani mau cari nih keberadaan anaknya di mana. Dia telepon ke HP-nya Sani. Tiba-tiba bunyi HP-nya Sani kedengeran dari arah Arjun. Arjun berkelit, pura-pura HP-nya Sani kedudukan sama dia di sofa. Nirmal sama Rani bingung dong, karena biasanya Sani tuh selalu nempel sama HP-nya. Kok bisa ada di sini HP-nya? Karena mobilnya Arjun sudah selesai diperbaiki, terus dia pamit pulang dari rumah tersebut. Kacau deh, karena HP-nya tadi kebawa, jadi hancur semua rencananya. Bisa ketahuan karena sebelumnya ada history chat between Sani dan Jess. Gak mungkin jadi HP-nya ketinggalan di rumah. Akhirnya Naina dan Arjun putusin untuk hancurin juga mobilnya Naina itu untuk ngilangin barang bukti. Kemudian Naina lapor ke polisi kalau mobilnya dicuri ketika dia lagi di Paris. Singkat cerita, hidup Naina dan Arjun berjalan seperti biasa. Mereka juga udah gak berhubungan lagi. Dan berita soal hilangnya Sani itu sudah masuk di berita TV. Suatu hari, Naina dipanggil ke kantor polisi. Polisi bilang ada 2 mobil tabrakan di daerah Inverness, gak jauh dari rumahnya Sani si anak yang hilang. Terus ada juga bukti dari orang tuanya Sani kalau mereka melihat seorang laki-laki. Dan mereka kasih sketsa mukanya Arjun. Polisi tanya, Naina kenal gak sama orang ini? Naina bilang gak kenal. Bingung dong kenapa Naina dipanggil ke sini. Ternyata orang tuanya Sani itu ngeliat cowok ini mengendarai mobilnya Naina. Mereka tahu dari plat nomornya N4INA. Dan polisi melacak bahwa mobil ini miliknya Naina. Makanya Naina dipanggil ke sini untuk dimintai keterangan. Tapi akhirnya Naina tetap tutup mulut dan dia kekeh kalau dia lagi di Paris pada saat itu dan mobilnya dicuri oleh orang lain. Kemudian ada lagi berita di TV. Sani anak yang hilang itu, dia mencuri uang 50.000 pound dari bank sebelum dia dinyatakan hilang. Karena ada berita baru ini, Naina ketemu lagi sama Arjun buat tanya apa yang terjadi. Pada saat mereka lagi ketemuan, si Arjun kasih dompetnya Sani ke Naina. Arjun ngambil dompet ini waktu dia lagi naruh mayatnya Sani ke dalam bagasi mobil. Ternyata Sani adalah karyawan bank yang kebetulan istrinya Arjun juga kerja di bank yang sama. Lalu Arjun melakukan illegal transfer antara rekening istrinya, rekening lain, dan rekeningnya Sani. Seakan-akan Sani mencuri uang 50.000 pound. Naina pun diancam sama si Arjun untuk tutup mulut. Singkat cerita, Naina dapat award Business Person of the Year. Dan di waktu acara award ini, di tengah keramaian, ada Rani nyamperin Naina. Padahal mereka nggak kenal. Di sini, Rani tanya soal Sani anaknya yang hilang ke Naina. Dia bilang, dia tahu Naina itu ada hubungannya sama Arjun dan juga hilangnya Sani. Karena pada saat terjadinya kecelakaan, Arjun tidak sendirian. Dia bersama seseorang mengendarai mobil dengan plat N4INA. Kemudian adanya HP Sani yang tiba-tiba ada di rumah. Juga dengan fakta di mana Arjun membenarkan jarak kursi dan setir waktu dia mau nyetir mobil pulang. Menandakan kalau yang nyetir sebelumnya bukan Arjun. Dan Rani juga make sure lighternya Naina sama persis dengan lighter yang dia kembalikan sebelum Arjun pergi dari rumahnya. Tapi Naina tetap tutup mulut di depan Rani. Dengan keterangan-keterangan ini, Badal mulai menyusun puzzle. Setelah terjadinya pembunuhan, kenapa pembunuhnya nggak ngambil duitnya? Berarti motifnya bukanlah uang, tapi memang untuk membunuh Arjun. Pembunuhnya ini membuat strategi untuk bunuh Arjun di ruang tertutup, sehingga otomatis yang tertuduh adalah Naina, satu-satunya orang yang ada di ruangan tersebut. Dan siapa yang punya motif untuk melakukan ini? Cuma Rani. Tapi gimana Rani keluar dari kamar tanpa jejak? Pada saat itu Badal punya foto ketika Naina sedang ditangkap polisi, dan di foto tersebut ada suaminya Rani. Selain itu Badal juga menunjukkan denah hotel jadinya pembunuhan tersebut. Menurut Badal, ceritanya adalah sang pemeras itu adalah Rani yang menggunakan voice changer untuk mengganti suaranya. Motifnya hanya satu, yaitu untuk membunuh Arjun. Rani minta Arjun untuk meninggalkan HP-nya karena nantinya Rani akan pakai HP itu untuk kirim chat ke Naina. Sebenarnya, Rani, Arjun, dan Naina naik kereta yang sama menuju hotel. Tapi geraknya si Rani itu lebih cepat. Sedangkan Nirmal menunggu di hotel, menyiapkan segala sesuatunya sebelum Rani sampai. Rani dan Nirmal memilih lantai 3 dan ruang 303 sebagai tempat pembunuhan. Di sebelah kamar 303 ada ruang penyimpanan alat-alat hotel. Jadi mereka pilih ruang 303 supaya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Sebelum Rani datang, Nirmal udah bukain pintu kamar 303 itu, supaya Rani bisa masuk. Dan setelah Rani sudah datang, Nirmal kasih kunci khusus untuk kunci jendela. Sedangkan Rani ngasih HP-nya Arjun ke Nirmal. Kemudian Rani ngumpet di lemari di dalam ruangan 303 sebelum Arjun datang.
Nirmal buru-buru kunci kamar 303 itu dan dia balikin kunci ke ruangan resepsionis. Datanglah Arjun untuk check-in ke kamar tersebut dan Naina pun dipanggil ke kamar. Kemudian Nirmal kirim chat ke Naina. Kemudian Rani menyerang Naina ke kaca, lalu Rani membunuh Arjun. Dan dia pergi dari ruangan tersebut melalui jendela, masuk ke ruangan penyimpanan di sebelah kamar 303 itu. Kemudian datanglah polisi karena mendengar suara gebrak-gebruk dari dalam kamar 303. Dan Nirmal juga ikut bersama dengan polisi. Di situ Nirmal mengunci kembali jendela yang dipakai oleh Rani. Jadi Naina lah yang tertuduh untuk membunuh Arjun. Kenapa Rani melakukan semua ini? Tujuannya untuk bikin Naina cerita apa yang dia lakukan ke Sani. Otomatis semua kejahatan terhadap anaknya Sani akan terbongkar. Sekarang pertanyaannya adalah gimana cara buktiin kalau Rani punya motif yang kuat untuk membunuh Arjun? Jawabannya adalah Sani. Akhirnya Badal bikin plan untuk membuat telepon misterius ke polisi, memberitahukan di mana keberadaan Sani. Sehingga nantinya polisi bisa melakukan otopsi dan melihat barang bukti dari pembunuhan Sani. Bisa jadi di sana ada jejak Arjun yang ngebuktiin kalau dialah yang membunuh Sani. Jadi, Rani punya motif yang sangat kuat untuk membunuh Arjun. Sekarang Badal tanya ke Naina, di mana letak dia tenggelamin Sani. Akhirnya Naina kasih tanda di peta. Oke, akhirnya jelas ya, mereka mau buktiin ke pengadilan kalau Naina itu nggak bersalah. Rani lah yang membunuh Arjun, karena Arjun membunuh Sani, anaknya Rani. Kirain kasusnya udah beres nih, tapi ternyata Naina bilang ada sesuatu yang dia sembunyiin. Dia bilang, waktu tenggelamin mobil, Naina masih mendengar suara ketukan di bagasi mobil. Pas dia cek ternyata Sani masih hidup. Terus Naina tetap tutup bagasi itu dan dia tetap tenggelamin Sani. Badal kesel banget, ini jadi berubah semua. Karena ini jadinya pembunuhan dan polisi bisa tahu pada saat otopsi kalau Sani itu meninggal karena tenggelam, bukan karena kecelakaan mobil. Ini posisinya jadi berbalik, bahwa Naina lah yang membunuh Sani. Tapi dari sisi Naina bersikeras kalau dia bukan pembunuh Sani, Arjun lah yang membunuh Sani. Badal mulai mikirin skenario berdasarkan keterangan ini. Dia coba kemungkinan lain dengan peran yang terbalik antara Arjun dan Naina. Naina lah orang yang ngecek Sani pada saat terjadinya tabrakan. Sedangkan Arjun mau telepon polisi, tapi dicegah oleh Naina. Akhirnya Naina menenggelamkan Sani dan mobil tersebut. Naina juga lah yang mengambil dompetnya Sani dan mengatur soal pencurian uang yang dilakukan Sani. Arjun yang tahu semua ini jadi nggak bisa tidur, dan dia jadi gelisah. Dia nggak kuat simpen ini semua. Dan dia mau telepon Rani untuk ngaku. Tapi Arjun tahu kalau Naina tuh nggak bakal setuju. Akhirnya Arjun ngerencanain sesuatu buat jebak Naina. Arjun bilang kalau ada yang meres dia, minta uang tutup mulut. Dan mereka janjian di Hotel Glenmore untuk kasih uang 100.000 pounds. Akhirnya dia datang hotel sendiri kemudian disusul oleh Naina. Sewaktu Naina lagi on the way ke hotel, Arjun kirim chat ke Naina kalau dia mau membongkar kebenarannya semua di sini. Naina udah gak bisa ngapa-ngapain karena dia terjebak sekarang. Karena orang tuanya Sani akan segera datang juga. Karena takut nama dan karirnya hancur, Naina cuma punya satu pilihan saat itu. Untuk bunuh Arjun di sana. Dia bakar HP-nya Arjun dan bahkan dia menyakiti dirinya sendiri. Seakan-akan ada orang yang berusaha mau bunuh dia dan Arjun dengan pembunuhan yang tertutup. Itulah kenapa uang 100.000 pounds itu nggak diambil. Karena motifnya hanya untuk butuh Arjun, bukan untuk uang. Naina kesel, kenapa ini jadi balik ke dia yang jadi pembunuhnya? Naina tantangin lah si Badal. Terus, Nirmal gimana yang saat itu ada di hotel? Seperti yang ada di foto di artikel ini. Ternyata, Badal itu bohong soal Nirmal di hotel. Foto yang dia tunjukin itu diedit oleh Badal sendiri untuk tahu semua kebenarannya. Faktanya pada hari itu, Nirmal cuti untuk ketemu Arjun untuk mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Begitu pula soal ada saksi baru yang datang malam ini. Itu semua palsu. Tujuannya Badal adalah untuk kasih tekanan ke Naina supaya dia mau ngomong jujur. Badal tanya satu pertanyaan terakhir untuk Naina. Apakah kamu yang membunuh Arjun? Naina jawab, betul. Semua yang kamu katakan tadi itu benar. Badal pun senang karena semuanya udah jelas. Jadi dia tahu apa yang harus dia susun untuk polisi. Tenang Naina, aku nggak akan kalah di kasus ini. Dia juga minta waktu untuk telepon istrinya keluar dari apartemen. Tiba-tiba ada yang ngebel apartemennya Naina. Kirain Badal udah balik abis telepon istrinya. Pas buka pintu, yang datang ternyata Badal Gupta yang beneran. Badal Gupta yang datang sebelumnya itu palsu.
Badal palsu pakai pulpen yang sebenarnya adalah mikrofon. Jadi semua conversation antara dia dan Naina udah terrecord dari awal sampai akhir. Naina kena jebakan lagi, jebakan yang jauh lebih besar. Badal Gupta itu sebenarnya adalah Nirmal yang menyamar jadi Badal Gupta. Sekarang mereka udah tahu di mana anaknya tenggelam, siapa yang melakukan semuanya, dan bagaimana detailnya. Semua itu keluar dari mulutnya Naina sendiri. Naina adalah otak dari semua kejahatan dan cerita palsu. Tapi sekarang dia sendiri terjebak oleh Rani dan Nirmal. Sesuai dengan judulnya Badla, yang artinya balas dendam. Thank you for watching. Kalau kamu suka video ini, please like and subscribe ya. Terima kasih.